Bang, kalau dalam pembuatan film ini, yang sulit itu apakah membangun narasi, membuat naskah, atau mengambil gambarnya itu, Membangun ide cerita. membangun ide cerita. Membangun skenario, karena permasalahan di Indonesia dengan film salah satunya itu Oke. lemah penulis ide cerita, Mm-mm. skenario, sehingga yang Skenario. muncul film-film Indonesia kan kita bisa lihat lah film-film Ya. film-film Indonesia. Ya. Memang ada dua segi yang dikejar ya. Yang pertama memang mungkin teman-teman bikin film yang di bioskop misalnya, itu mengejar komersil kan gitu. Komersial ya. Artinya mengejar paling mudah laku di Indonesia itu film layar lebar itu film di kategori dua hal, horor Hmm. sama percintaan. Percintaan. Yang cepat laku gitu ya. Yang apa ya, karena mereka kan dihadapkan dengan para pemilik modal gitu ya. Jadi pemilik modal kan maunya cashbacknya cepat gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Ekonomis gitu ya. Ekonomis gitu. Tapi memang makanya mungkin tantangannya kalau menulis skenario yang kuat itu kan butuh waktu yang panjang gitu ya. Oke. Jadi secara komersil memang di nasional itu dikejar, dan itu masalah di Indonesia. Sebenarnya itu masalah, Bang ya. Oke. Dan tantangan ya. Tantangan. Nah, kemudian pemerintah melalui film ini kan di nasional di dua kementerian, Kemenparekraf, ada direktur film, satu lagi direktur film apa gitu, ada di kebudayaan, di Dirjen Kebudayaan, direktur film, musik dan media baru. Begitu, ada di dua ini, dan mereka yang harus menyuburkan atau mendeteksi para penulis ide cerita di daerah kan gitu, yang punya kekuatan pesan yang bagus yang tidak kedeteksi oleh teman-teman nasional gitu. Artinya termasuk event terbaru mereka kan Indonesiana Film, itu pitching ide cerita juga sih sebenarnya. Oke, baik Bang. Bang, kalau pesan yang disampaikan lewat film nih kan, memang industri film ini kan industri yang bisa kita bilang kategorikan yang cepat reaksinya, apa, orang menonton itu seakan dia bisa menghadirkan suasana di situ gitu kan. Kalau pesan yang kita sampaikan ini, kalau kita melihat dari perjalanan Aceh Dokumentari, sampai tidak kepada masyarakat gitu? Ya, kalau dokumenter yang kami buat itu memang film dokumenter yang syarat dengan kegelisahan si sutradara. Oke. Begitu. 2020 kemarin film tentang pedofil. Oke. Bagaimana seorang yang dianggap tungku di kampung kemudian melakukan pelecehan seksual kepada murid, siswanya. Okay. Dan itu sebelahan gitu, artinya itu yang diangkat. Kemudian menurut teman-teman penonton ketika primer, si sutradara cukup berani mengambil momentum. Oke. Bagaimana momentum ketika masuk ke polisi gitu ya, kemudian masuk ke penjara, wawancara keluarga korban begitu ya, dengan sangat dekat lah gitu. Artinya dokumenter itu kita harus dekat dengan subjek. Biar dia bercerita banyak, dia bisa mengilustrasikan kejadian-kejadian yang dialami begitu. Jadi tidak bisa dalam dokumenter ini tidak bisa kita meminjam mulut orang lain gitu ya. Ya. Jadi langsung gitu ya. Iya betul. Kalau gaya ini udah agak lebih teoritis. Kalau gaya dokumenter kami 5 tahun terakhir itu gayanya gaya observasional. Kayak mana itu? Gaya observasional itu gaya yang kita mengikuti si subjek, kita menghindari talking head, wawancara duduk, kemudian kita menghindari itu. Jadi si subjek bercerita sambil mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi
observasional lah, secara teori Oke. dokumenter gitu. Oke. Artinya si subjek ini lagi beraktivitas dia. Ya, Kita tanya-tanya ya. kita masuk ke kehidupan dia Iya, sebenarnya. betul. Lebih terasa itu ya. Lebih terasa. Oke, Bang. Bang, mungkin kita sudah banyak bercerita tadi ya mengenai penghargaan lah, mengenai apa namanya anak-anak binaan, anak didikan menjadi sutradara. Kan sudah banyak nih sutradara yang sudah dikumpul-kumpulkan. Ya. Ini saya dengar juga Aceh Dokumentari ingin membangun akademi perfilman di Aceh. Insya Allah. Wow, luar biasa. Iya. Apa yang memotivasi itu, Bang? Wah, betul. Perjalanan kami melihat ini sebenarnya mimpi kami 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Mimpi kami membuat semacam perguruan tinggi swasta, bentuknya vokasi atau akademi film gitu ya. Iya. 1 atau 2 prodi maksimal gitu, prodi film. Apa yang ingin kita mau capai sebenarnya secara teknis di Aceh itu lumayan sudah selesai. Agak sudah selesai secara teknis, secara pengambilan gambar, kemudian secara eksekusi istilahnya ya, secara eksekusi, lighting, sound, kemudian editing agak selesai begitu. Apa yang masih tantangan ke depan kita adalah membangun narasi. Membangun narasi, kemudian bagaimana membuat film yang kuat pesan begitu. Dan kami berpikir kerja-kerja kami selama ini sebenarnya mirip dengan D1. Mirip dengan kerja-kerja D1. Satu program kami menghabiskan waktu sampai 6 bulan. Satu program yang mencetak sutradara baru itu kan tidak hari ini kita undang, kita terima, besok kan nggak segitu kan, butuh proses ya. Kita terima, mereka riset ulang begitu. Ya kan mirip D1 gitu. Kemudian mimpi kami mahasiswa peserta yang jadi calon mahasiswa nanti punya secara teknis kuat, tapi punya narasi yang kuat juga begitu. Artinya secara kita ngajarin mereka bagaimana filsafat film, begitu, kemudian bagaimana melihat sudut pandang, begitu, kemudian bagaimana budaya kita menjadi artinya tidak film ini kita coba ngangkat budaya kita lebih kuat gitu kan, tidak mencontoh budaya-budaya, pendekatan lokal wisdomnya begitu. Kemudian ini menjadi ruang, akademi film menjadi ruang untuk kami bereksploitasi dengan cerita-cerita yang ada di Aceh khususnya begitu. Kemudian kalau ya mudah-mudahan ini terjadi, ada banyak dukungan, termasuk karena ini swasta kan harus izinnya izin lembaga layanan perguruan tinggi 13 Aceh. Iya, betul. Namanya RL Dikti 13. Kalau dulu kita kenalnya Kopertis begitu. Apa pesan beliau, Prof. Faisal? Beliau pesan, niat awal kalian sudah bagus. Itu yang pertama. Idenya sudah bagus. Tentu ide ini harus dinarasikan, ditulis begitu. Yang ketiga, kalau bicara secara legalitas formal, tantangan pertama adalah SDM. Oke. S1-nya harus film, S2-nya film. Secara akademisnya secara ini akademik. Bagaimana kita mau cari S2? S1 aja nggak ada. Tidak ada. Tapi apa saran Prof? Yang agak relevan. Misalnya S2 komunikasi. Oke. S2 seni visual gitu, yang dekat-dekat lah ya. Yeah. Yang dekat, atau desain komunikasi visual. Baik. Walaupun desain visual kan arahnya kan ke desain ya. Tidak ke film gitu ya. Artinya atau antropolog. Iya. Antropolog kita lumayan ya. Sejarawan juga banyak ya, S2 gitu. Dan itu menjadi tantangannya. Tantangan ini jangan jadi beban ya. Oh, S2 film. Pamita. Kakek jadi sampai gitu. Oke. Jadi jangan membelenggu pikiran kita dengan itu ya. Oke. Dengan itu. Gitu. Jadi memang
bikin perguruan tinggi sekarang kan agak susah. Ya, Karena tiap tahun itu aturannya semakin ketat. ketat ya, oke. Begitu sih. Baik. Tapi kalau proses untuk itu terus kita lakukan ya. Ya, ini kita sedang membuat naskah akademiknya, termasuk standar pelayanan mutu pendidikannya, istilahnya SPMI. Iya. Yang diminta di Juknis pendirian perguruan tinggi gitu ya. Tapi dari secara akademik sudah bisa sudah memadai, sudah cukup gitu. Secara apa nih? Kalau secara SDM akademik. SDM yang non akademik Banyak banyak ya. Banyak kayak saya pelaku ya. Pelaku film gitu ya, yang memang sudah termasuk yang punya sertifikasi profesi film. Iya. Teman-teman kita kan udah mulai banyak tuh. Catatan saya mungkin ada 10 atau 15 orang lah. Cuma gelar akademiknya nggak ada. Gelar akademiknya aja, tapi sertifikasi profesi bisa menjadi alternatif sebenarnya. Oke, siap. Alternatif untuk kalau akademi ya. Tapi kalau yang bentuknya vokasi. Vokasi, oke. Vokasi, tapi yang bentuknya akademik itu nggak bisa, harus dia linear gitu. Kita closing statement dari Bang Faisal. Apa pesan-pesan Abang kepada anak-anak muda Aceh yang masih semangat juangnya itu masih besar gitu kan? Yeah. Kemudian peralatan tempurnya juga kadang-kadang memadai gitu. Atau malah minim gitu. Malah minim gitu. Kadang-kadang ada juga teman ini yang ngomong, ini peralatan canggih, cuma nggak bisa gunakan gitu. Jadi bisa apa juga, cuma foto-foto aja dan persoalan lain. Oke Bang, saran Bang. Oke, sensus penduduk terakhir kan 60% penduduk Indonesia itu di generasi kita ya. Ya, oke. Generasi Z sama generasi milenial. Milenial ya. Hampir 60% itu secara 60% menguasai. Jadi kalau 60% berarti kalau dari 260 juta sekitar 130-an juta ya. Lebih 140-an juta itu penduduknya usia produktif. Okay. Generasi milenial atau generasi Z itu. Menguasai teknologi itu ya. Iya, udah pastilah. Okay. Kemudian kita anak muda. Kemudian kita pengganti generasi. Ya, anak muda itu tidak perlu dikasih karpet merah. Tidak perlu. Tapi hanya diberi ruang dan kesempatan untuk berkarya, berkontribusi dan mengabdi untuk negara. Saya pikir itu. Oke. Hanya kesempatan aja yang perlu diberikan gitu ya. Tidak perlu memberikan karpet merah, apalagi selimut merah. Selimut merah, benar. Oke. Baik, Bang Faisal, banyak sekali informasi, edukasi maupun inspirasi yang kita dapatkan, yang saya lalu dapatkan dari bincang-bincang ini. Mungkin mana tahu ada banyak generasi-generasi Z ini yang memiliki kemauan ataupun memiliki bakat, bisa kita bilang gitu ya, dalam memproses sebuah film. Mungkin untuk mematangkannya itu bisa belajar ke Aceh Documentary ya. Ini kalau untuk bergabung itu bagaimana caranya Bang kalau di Aceh Documentary itu? Ya, Pak, bisa pakai 2 jalur ya. 2 jalur. Jalur pertama dengan program yang Aceh Documentary Competition atau Aceh Documentary Junior, karena kebetulan Aceh Documentary Competition lagi buka pendaftaran ide cerita. Oke. Ini teman-teman lagi roadshow ke beberapa orda di sini untuk menggali, mencari kalian punya ide cerita nggak gitu. Roadshow lah. Ada sekitar 10 orda yang tersebar di Banda Aceh. Jadi tidak menunggu ya? Ya, kita jemput bola ya? Ya, kita jemput bola karena ketidakmampuan kami untuk hadir di misalnya Orda Lok Sumawe, ketidakmampuan kami hadir ke Lok Sumawe, ya udah kami hadirnya di paguyuban di Lok Sumawe yang ada di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya. Kayaknya yang kuliah di Banda Aceh kan punya daya kritis yang lebih 2 kali ya. Karena dia punya effort. Dia dari Lok Sumawe ke Banda Aceh kuliah, dia punya 2 effort begitu. Itu jalur pertama. Jalur kedua bisa bisa magang. Bisa magang di Aceh Documentary, di permohonan magang baik dari institusi ataupun dari personal bisa. Gitu katanya. Magang kemudian berkegiatan
sama-sama lah begitu. Saya pikir itu. Oke. Memang Syederalun tidak banyak akses ya untuk bisa masuk ke Aceh Documentary, hanya 2 jalan. Tidak seperti menuju Roma yang banyak jalan. Canda. Oke. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Bang Faisal Bang Mas yang sudah meluangkan waktunya. Memang seperti saya bilang tadi, banyak inspirasi, ide yang bisa kita kembangkan kembali dari apa yang sudah kita sampaikan ini, karena kita Aceh ini sebenarnya memiliki kekayaan, tidak hanya kekayaan alam, kekayaan minerba, juga kekayaan intelektual tentunya. Banyak cerita-cerita rakyat yang bisa kita angkat ke permukaan, yang itu akan menjadi semangat anak-anak bangsa, generasi Aceh untuk melakukan pembenahan yang lebih baik lagi. Mungkin dengan mengangkat isu-isu lokal ataupun isu kerakyatan yang selama ini belum tersentuh oleh pembangunan, mungkin bisa tergeraklah pemerintah untuk melakukan perbaikan di daerah tersebut. Itulah cepatnya pesan yang bisa disampaikan oleh film-film dokumenter ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Abang Faisal atas kesempatan dengan kesediaannya. Juga terima kasih kepada Syederalun yang sudah mengikuti program podcast untuk kali ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.